Kesimpulan saya adalah bahwa ternyata Kementerian Agama kita tidak mempunyai skema yang matang untuk mempersiapkan biaya haji dari awal tahun sebelum pemberangkatan. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar juga pemirsa TV dan Radio Parlemen, serta pendengar dari RRI Pro 3 dan juga pemirsa dari RRI Net. Jumpa lagi dengan saya Bimo Pratama di program Podcast Sudut Dengar Parlemen. Podcast yang membahas dan juga mendengar persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, saya Bimo Pratama beserta narasumber episode ke-31 kali ini akan membahas tentang meroketnya biaya haji di tahun 2023, tepatnya di negara kita Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya Komisi 8 di beberapa minggu lalu tepatnya sudah melakukan inspeksi langsung ke Arab Saudi terkait dengan bagaimana proses dan juga penyelenggaraan rencana haji di tahun 2023 ini. Dan sudah hadir di studio podcast kita pada kesempatan kali ini. Kalau sebelumnya yang hadir adalah para penggawa-penggawa bapak-bapak DPR RI ini ya. Kali ini ada salah satu sosok cantik dan juga perempuan parlemen yang luar biasa, tentunya favorit juga para kru-kru dari TVR juga RRI tentunya, Bu. Dan juga pemirsa yang ada di RRI Net. Sudah hadir di sini. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Sudah hadir Ibu wabarakatuh. Selly Andriani Gantina, Ya. Ibu berasal dari fraksi PDI Perjuangan, dari Komisi 8 daerah Jabar 8 ya Bu ya. Jabar 8 daerah pemilihan Kabupaten Cirebon, Iya. Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Selamat Jadi Sampurasun ya Bu ya. Sampurasun Rampes. Rampes. Oke Bu. Dan kita nantinya akan membahas seputar bagaimana yang isu ini, Ya. topik-topik minggu ini. Tepatnya tentunya Ibu juga sudah menghadapi rapat tiap hari ya Bu ya. Ya, Tentang maraton. bagaimana ini kita tentunya mendengar adanya kenaikan dari biaya haji yang akan ditetapkan minggu depan ya Bu ya, tanggal 14 Insya Allah Februari tanggal ya. 14 Februari 2023 kita harus segera menuntaskan karena untuk memberikan kesempatan kepada jamaah melakukan pelunasan BPIH karena bagaimanapun juga mereka butuh waktu dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk para jamaah haji 2023 ini. Amin, semoga tentunya nanti jamaah juga tidak merasa Terbebani ya. terbebani ya Bu ya. Dan kita tahu bahwasanya Arab Saudi sudah mengembalikan kuota haji Indonesia, alhamdulillah. Insya Allah Kembali reguler 221.000 ya, Bu, jamaah. Dan insya Allah tentunya seluruh kapasitas ini tentunya nanti akan berangkat ya Bu, kita doakan ya Bu ya. Insya Allah, dan itu juga ada jamaah haji khusus, bukan hanya yang reguler ya. Oh, jadi haji khusus juga ya Bu ya? Ada haji khusus, itu haji ONH plus yang orang kadang berpikir bahwa ONH plus itu ada yang mujamalah atau yang selama ini kan orang selalu ribut-ribut, tetapi memang Haji khusus roda itu itu ya, tetapi ini hanya khusus yang memang melalui Kementerian Agama. Ada 17.000 jamaah. 17.000 jamaah ya, termasuk di kuota ini. Ya, ada di kuota ini. Dan di yang 21.000. spesial ini Arab Saudi memberikan kebebasan usia ya Bu, kita dengar. Ya, tidak ada pembatasan usia. Jadi untuk para lansia yang ada sekitar 62.000 jamaah, mereka bisa melaksanakan ibadah haji di tahun 2023 sekarang. Jadi mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah haji di tahun 2023 ini. Iya, amin. Dan pastinya yang Bimo juga pengen tahu nih, dalam rapat kerja dengan Kemenak ya Bu ya, beberapa hari ini, tentunya boleh diceritakan nih Bu terkait apa saja sebenarnya menjadi pertimbangan tentang kenaikan biaya haji di tahun 2023 ini. Dan yang kita dengar naiknya cukup signifikan dari 39 juta, sekitar 39 juta di tahun lalu menjadi sekitar 69 juta di tahun 2023 ini. Betul. Boleh Ibu diceritakan? Ya, kalau kita mendapatkan penjelasan dari Kementerian Agama atau dari Gusmen bahwa alasan klisenya kenaikan ini berdasarkan kurs dolar. Kurs dolar yang menjadi patokan dari Kementerian Agama pada saat kemarin menyampaikan kepada DPR di angka 15.300 rupiah. Kemudian ada juga SAR atau yang memang menjadi patokan Kementerian Agama masih di angka 4.080 rupiah. Kemudian juga ada faktor-faktor akomodasi yang memang menjadi perbandingan, karena pada saat kita menentukan besaran biaya kita tidak menggunakan rupiah. Bagaimanapun juga kita pada saat menentukan besaran biaya
pasti menggunakan dolar atau SAR. Nah, mau tidak mau DPR akan melakukan pengkajian terhadap upaya-upaya merasionalisasi apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Di luar itu juga ada kebijakan yang dilakukan oleh oleh kebijakan Saudi Arabia terkaitan dengan masyair yang terlalu tinggi, kemudian pajak-pajak dari Saudi Arabia. Dan tentu ini menjadi upaya DPR dalam rangka melakukan lobby-lobby kepada Kementerian Agama, kemudian kepada pemerintah Saudi Arabia. Dan hari ini kita juga coba untuk melakukan rasionalisasi terhadap apa yang diajukan oleh Kementerian Agama, karena memang komponen-komponen yang diajukan kepada DPR, salah satunya yang paling tinggi ini kan ada di komponen penerbangan, kemudian komponen dari penginapan, kemudian catering, kemudian dan akomodasi, transportasi dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita baru membahas di angka penerbangan saja, catering belum masuk di sana. Nah, mudah-mudahan dari angka penerbangan saja kita sudah mulai melihat ada titik terang bahwa ada 2 maskapai yang dipergunakan, ada Garuda maupun dari Saudi Arabia. Dari Garuda dan Saudi Arabia kita melihat nih bahwa dari tahun lalu itu kita bisa di bawah angka 30 juta, tapi kok tahun ini di angka 33 juta. Alasan mereka adalah masalah aftur yang terlalu tinggi, dan masalah aftur waktu tahun kemarin kita mengetahui bahwa ada perang Ukraina gitu kan. Hari ini kan aftur sudah mulai melandai gitu. Artinya perang sudah mulai melandai, maka ini juga akan menjadi pembahasan dan ini masih belum selesai. Ya, selain itu Bu, Ibu melihat bahwasannya nilai manfaatnya. Kita lihat bahwa beberapa tahun lalu, kita lihat 5 tahun ke belakang, seperti di tahun 2023 sendiri itu nilai manfaatnya sendiri untuk jamaah itu 57,91 juta. Sedangkan di tahun 2023 terjadi penurunan, bahwasannya harganya naik tapi penurunan manfaat itu di 29,70 juta. Apakah hal ini tidak menjadi beban bagi calon jamaah? Ya, itu juga salah satu yang coba kami koreksi kepada Kementerian Agama, dan ini juga salah satu upaya dalam rangka memberikan edukasi juga kepada para jamaah yang akan berangkat, bahwa sebetulnya nilai manfaat yang dibebankan kepada para jamaah yang berangkat hari ini kan 30%. Iya, 30%. 30%. Sebetulnya juga kepada jamaah yang kemarin akan berangkat pun sebetulnya 30%. Tetapi 5 hari menjelang keberangkatan ada kebijakan Saudi Arabia yang menyampaikan bahwa biaya masyair ini kan harus dibayar oleh pemerintah Indonesia sebesar 5.656 real. Yang kalau sampai pemerintah Indonesia tidak membayar itu, maka visa para jamaah yang sebanyak 100.000 jamaah tidak akan dikeluarkan. Yang otomatis mau tidak mau pemerintah Indonesia tidak bisa membebankan itu kepada para jamaah. Yang saat itu DPR pun kelimpungan. Dalam artian kan kita tidak bisa meminta kepada jamaah saat itu untuk langsung harus memberikan pelunasan 5 hari menjelang keberangkatan para jamaah. Yang otomatis kita membebankan itu semua kepada nilai manfaat yang ada di BPKH. Nah, pada saat kita konversikan kepada nilai manfaat, maka otomatis nilai manfaat tadi itulah yang akhirnya dibebankan kepada para jamaah, ke nilai manfaat yang seharusnya dibebankan kepada jamaah, yang seharusnya jamaahnya tadi sebetulnya sama 30%, tetapi karena jamaah tidak mungkin melunasi pada saat pemberangkatan, akhirnya dibebankan kepada nilai manfaat tadi gitu loh. Nah, ini yang tidak dijelaskan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia, bahwa kenapa sih yang tahun 2022 beban itu justru nilai manfaatnya terlalu tinggi, sementara di tahun 2023 sekarang jamaah itu dibebankannya sebesar itu. Sebetulnya beban jamaahnya sama 30%. Ya, Bu, ya, gitu loh, berbalik. Nah, kemarin itu kenapa dibebankan dibayar itu karena memang waktunya tidak terkejar untuk pembayaran masyair tadi. Nah, hari ini DPR coba merasionalisasikan tadi. Bagaimana caranya masyair yang terlalu tinggi itu tidak lagi dibebankan juga kepada jamaah. Dalam rangka itu kita sedang melobi juga nih kepada Kementerian Agama, bisa nggak sih kamu melakukan lobby kepada Kementerian Agama Saudi Arabia agar yang 5.656 real ini lakukanlah lobby-lobby secara informal, pendekatan dikurangi dah. Kemarin itu ternyata Kementerian Agama menyampaikan sudah di angka 2.700
real. Nah, ini kan lumayan nih, udah ada Iya. pengurangan seperti itu. Dan melihat bahwasanya Bu, kita tahu bahwa Badan Pengelolaan Dana Haji itu BPKH sendiri kan sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2014 itu fungsinya adalah mengelola keuangan haji yang ada di Indonesia. Nah, fungsinya sendiri apakah sudah benar Bu sejak mungkin dari beberapa tahun lalu sehingga hal ini bisa berpengaruh terhadap kondisi sekarang? Menurut saya sih secara fungsinya seharusnya mereka sudah mengelola secara baik, tetapi ada ketidaktransparan yang dilakukan oleh BPKH. Yang inilah yang sedang dikejar oleh DPR. Kita ingin mengetahui sebetulnya BPKH punya roadmap nggak sih gitu loh, dalam rangka menjaga sustainable keuangan haji. Kita ingin tahu sustainable keuangan haji sampai dengan 20 tahun yang akan datang ini seperti apa. Karena kita tidak mau kalau masih polanya seperti ini, jangan-jangan sampai dengan 10 tahun uang ini udah habis nih. Yeah. Nah, yang diinginkan oleh DPR ke depan, jangan pola seperti ini yang dilakukan. Bisa tidak keuangan haji itu ke depan, uang nilai manfaat itu dimasukkan ke rekening virtual account masing-masing jamaah haji. Agar itu akan lebih fair. Setelah 10 tahun, si jamaah tinggal melihat di rekening virtualnya. Oh, ternyata di rekening virtual saya ini sudah ada 50 juta. Kalau ternyata jamaah harus disuruh bayar 70 juta, berarti kan saya tinggal membayar 20 juta. Iya. Itu kan lebih fair. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh DPR dalam rangka memperbaiki keuangan haji. Dan itu mungkin membutuhkan juga perbaikan regulasi yang kita akan lakukan. Dan juga kalau kita melihat di UU nomor 8 tahun 2019 nih Bu, tentang penyelenggaraan haji di mana seharusnya negara memberikan pengawasan dan juga pelayanan dan juga perlindungan nih Bu terkait dengan jamaah untuk menjalankan ibadah haji. Tidak semata-mata kita melihat bahwasanya kalau melihat BPKH nih dan juga nilai-nilai dari penjaminan tadi yang nilai manfaat tadi, semata-mata kita sebagai masyarakat Indonesia melihatnya oh ini butuh untung rugi nih ternyata gitu, sehingga esensi dari ibadah haji itu sendiri jadi dikesampingkan. Kalau menurut Ibu seperti apa? Apakah ada intervensi sendiri dari Komisi 8? Ya betul, sebetulnya itu yang sedang kita lakukan upaya tadi. Karena selama ini orang selalu menganggap dengan kehadiran BPKH, asumsinya uang yang dikelola BPKH itu seolah-olah dipergunakan untuk infrastruktur, kemudian dipergunakan untuk mencari keuntungan, untuk ya sukuk lah dan lain-lain sebagainya. Sementara hari ini kemarin DPR menyatakan BPKH itu sebetulnya Dirjen baru Kementerian Agama apa bukan? Dan mereka tidak pernah melakukan upaya untuk menjelaskan posisi keuangan yang dikelola mereka seperti apa. Transparansinya sangat kurang dan itu juga akan kita lakukan pembahasan sore hari ini. Hari ini setelah rapat dengan PT Garuda dan Kementerian Keuangan, kita akan juga rapat dengan BPKH dan kita akan meminta kepada mereka untuk memaparkan kondisi keuangan mereka itu sebetulnya seperti apa nih? Ada apa tidak nih uang itu? Karena itu yang harus dijelaskan kepada para jamaah. Nah, mengenai untung rugi itu memang sesuatu yang harus kita jelaskan kepada para jamaah. Jangan sampai tadi 5,1 juta jamaah mempertanyakan itu dan waiting list yang 90 ya mohon maaf kalau dengan Covid kemarin ada masyarakat di daerah Sulawesi Utara atau mungkin daerah Goa, mereka waiting listnya bisa sampai dengan 90 tahun. Kalau hari ini pengelolaan BPKH masih seperti ini, jangan-jangan mereka tidak bisa tersubsidi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi DPR akan berupaya untuk melakukan perubahan regulasi dengan mengajukan perubahan Undang-Undang BPKH, kemudian Undang-Undang Haji. Dalam rangka tadi, perubahan itu juga akan merubah tentang nilai investasi yang akan dilakukan oleh BPKH. Okay. Dan Bu, Ibu juga melihat bahwasanya setelah Ibu dan juga tim dari Komisi 8 melakukan pengawasan langsung ke sana, kunjungan langsung, apakah ada poin-poin misalnya tentang cateringnya, tentang transportasi dan hal-hal yang mungkin bisa dirubah ataupun bisa dimodifikasi sehingga nanti nilai dari dana yang harus ditanggung jamaah ini menjadi lebih berkurang banyak nih gitu. Menurut kami sangat banyak yang bisa kita lakukan pengurangan. Misalnya dari hari saja. Dari hari ini kan 42 hari. 42 hari ini kan sangat terlalu lama ya. Sebetulnya kalau masyarakat Indonesia itu yang paling penting itu adalah wajibnya ini kan selama di Armuna. Armuna itu kan 5 hari atau 7 hari Armina.
Kemudian kalau kita bicara orang Indonesia selalu ingin melaksanakan arba'in di Madinah. Kalau kita melaksanakan arba'in di di Madinah itu kan 9 hari. 9 hari ditambah 5 hari aja sudah sekitar 14 hari. 14 14 hari ya. 14 hari 9 ditambah 5 14 hari. 14 hari dan tinggal sisanya. Nah, selama ini itu di Mekah itu 20 hari gitu kan. Nah, kalau misalnya di Mekah saja bisa kita kurangi 5 hari saja, itu kan sudah lumayan. Nah, kalau itu bisa dikurangi, otomatis beban biaya jamaah haji ini akan berkurang. Dari hotelnya akan berkurang, kemudian dari cateringnya berkurang, kemudian dari transportasinya juga berkurang, kemudian dari insentif petugas hajinya juga akan berkurang. Nah, berapa uang negara yang akan terselamatkan? Kita hitung-hitung bisa sampai 1 triliun akan terselamatkan. Nah, ini kan akan menjadi penghematan yang sangat lumayan yang akan dilakukan oleh DPR dalam rangka mengurangi beban para jamaah tadi. Dan kita kalau misalnya nih nanti di tanggal 14 ternyata harganya sudah biayanya sudah ditetapkan gitu ya Bu ya. Ternyata kita tahu bahwa kondisi ekonomi Indonesia juga masih belum stabil ya Bu ya, kita tahu sendiri pasca Covid kemarin. Nah, apakah sudah ada langkah antisipatif sendiri dari Komisi 8 terkait dengan jamaah-jamaah haji yang ternyata tidak mampu untuk memenuhi biaya tersebut? Ya, saya sudah coba berbicara, memang kita belum ada pembicaraan ke sana, tetapi inisiasi pribadi saya kepada Kementerian Agama, apabila ada jamaah yang menunda keberangkatan apabila ada jamaah yang secara ikhlas menunda keberangkatan, maka saya akan meminta kepada Kementerian Agama untuk diberikan kesempatan untuk diberangkatkan diberikan pemberangkatan di periode berikutnya secara diutamakan di pemberangkatan tahun berikutnya ya, seperti itu. Dan sepertinya Kementerian Agama juga akan setuju untuk seperti itu. Karena kalau kita berbicara siapa yang berhak untuk berangkat, maka adalah orang-orang yang memang mereka siap secara kemampuan, yang mereka siap secara istitoahnya kan adalah orang yang orang berangkat haji itu orang yang mampu dan dimampukan, bukan yang disubsidi seperti itu. Nah, kalau ternyata ada masyarakat yang saya tidak mampu, belum siap secara finansial, kemudian dia menunggu waktu untuk mengumpulkan dulu dananya, maka kita akan prioritaskan mereka untuk diberangkatkan di tahun berikutnya, dan itu akan diprioritaskan. Setelah kita melakukan kunjungan, Komisi 8 melakukan kunjungan ke Arab Saudi ya Bu ya, kita juga pengen tahu nih apa sih esensi dari kesimpulan beberapa poin yang diambil dari Komisi 8 terhadap biaya haji itu sendiri serta perjalanan haji dan apa yang akan dilaksanakan nantinya, keputusan dari Komisi 8 itu. Tentunya nanti akan menentukan berapa besaran biaya haji yang seharusnya diberi masyarakat tahun ini. Kesimpulan saya adalah bahwa ternyata Kementerian Agama kita tidak mempunyai skema yang matang untuk mempersiapkan biaya haji dari awal tahun sebelum pemberangkatan. Yang kedua, lobby kita terhadap negara Saudi Arabia ini masih kurang kuat, sehingga ternyata kita kalah dalam rangka upaya untuk memperjuangkan para jamaah kita di Saudi Arabia. Yang paling terpenting adalah bagaimana hari ini dan ke depan DPR bisa memberikan yang terbaik untuk para jamaah dalam rangka memperkuat penguatan kita dalam rangka mengantisipasi memberikan yang terbaik agar nilai manfaat dari para jamaah tadi bisa dimaksimalkan. Kemudian jamaah juga tidak terbebani untuk pembayaran pelunasan hajinya. Dan yang paling terpenting tadi, jamaah bisa melaksanakan haji dengan istitoahnya, kemampuan yang memang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga haji ini kan untuk yang mampu, kemudian harga biaya haji tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Menteri bisa diturunkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para jamaah, dan kita akan berjuang semaksimal mungkin agar harga itu bisa turun seperti yang diinginkan oleh para jamaah.
Baik, semoga Mhm. nantinya 1 bulan lagi berarti Ibu ya? Setelah tanggal 14 Februari, insyaallah nantinya diumumkan, Mhm. batas waktu sampai dengan tanggal Sampai berapa Ibu? dengan biasa setelah diumumkan oleh Kementerian Agama, kemudian langsung para jamaah diberikan waktu untuk pelunasan Mmm, sampai dengan bulan Maret. bulan Maret ya? Ya, 1 bulan berarti Bu 1 ya? bulan setelah itu mereka harus memberikan pelunasan. Nah, artinya kalau memang ada yang mereka tidak siap secara pelunasan, maka waiting list di tahun berikutnya, yang Mhm, tahun ya itu bisa mereka mereka bisa maju. Yang penting tadi kuota haji kita 221.000 ini bisa terpenuhi. mhm, Jangan sampai tidak terpenuhi kan sayang. Bahkan saya dengar di tahun 2024 nanti mhm. kuota kita akan bertambah menjadi 300.000. Tetap nomor 1 yang paling besar ya Bu? Yes. Nah, artinya kalau 300.000 BPKH harus nyiapin uangnya lebih besar. Iya betul. Bagaimana keuangannya? Ini yang paling penting. Ini yang kita akan rapatkan hari ini. Sebetulnya BPKH uangnya ada apa tidak? Dan, Itulah. kita juga pengen tahu spill sedikit nih Bu, boleh nanti, Iya. poin-poin apa yang akan ditekankan Komisi 8 Mhm. untuk, kita tahu yang paling paling, menjadi poin pertanyaan adalah dari BPKH sendiri. Mhm. Mungkin boleh di-spill beberapa poin nih Bu, terkait nanti apa yang akan Yang ditanyakan? paling terpenting buat kita adalah saat ini penempatan penempatan uang haji ini di mana? Kemudian posisi nilai manfaat yang mereka kelola itu seperti apa? Mhm, Dan saat pengelolaan uang, nilai manfaat ini akan bertahan untuk berapa lama? Karena bagaimanapun juga penggunaan nilai manfaat ini bukan hanya untuk jamaah yang akan berangkat, tetapi untuk jamaah yang tidak berangkat ini bagaimana? Nah, dan ke depan mungkin yang akan kita akan tanya kepada BPKH adalah roadmap mhm, memperbaiki pengelolaan dana haji ke depan itu seperti apa. Karena kita tahu bahwa kita ingin memperbaiki pengelolaan keuangan haji itu agar BPKH ini bisa lebih sehat. Baik Bu Sally, tadi kan, Bimo sempat membahas tentang bagaimana, poin-poin dari kunjungan Ibu Mhm, Sally dan juga tim panja Komisi 8 ke Arab Saudi ini. Nah, kita pengen tahu dulu lebih dalam tentang bagaimana sih kondisi sebenarnya di sana gitu Bu. mhm. Seperti halnya, fasilitas-fasilitas utamanya, seperti, kualitas dari kerjasama vendor catering-nya ataupun dengan transportasinya dan juga, mungkin kerjasama dengan pemerintah di sana Ibu, boleh Kalau diceritakan? kita lihat kondisi Saudi Arabia, sebetulnya kondisi Saudi Arabia saat ini sudah much better ya, dalam artian hotel-hotel sudah mulai, dibangun semua terbuka dibandingkan dengan, kondisi tahun 2022 kemarin pada Mhm, saat kita memberangkatkan haji hanya 100.000 jamaah. Hari ini dengan kondisi 2023 hampir semua bangunan hotel sudah terbangun, kemudian, catering-catering juga sudah mulai terbuka, bahkan, kita juga sudah mulai melihat beberapa catering yang sudah bekerja sama dengan beberapa negara sebagai perbandingan. mhm, Banyak sekali catering-catering yang ternyata mereka juga melakukan, penawaran harga yang ternyata lebih murah dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita kemarin melakukan, kerjasama dengan, beberapa catering yang ternyata, harganya lebih mahal, mungkin hari ini kita bisa melakukan penghematan yang sangat sangat jauh mhm, lebih lebih murah dibandingkan dengan yang tahun kemarin kita kerjasama. Dan kalau misalnya kita tidak ada kesepakatan dengan pihak Kementerian Agama dengan pemerintah, mungkin alternatif terakhir yang akan diambil oleh DPR, lebih baik kita akan memberikan dalam bentuk cash money kepada, mhm, para jamaah haji Indonesia, karena mungkin itu akan menjadi solusi terbaik untuk para para jamaah. Itu yang pertama, dalam mhm, rangka penghematan biaya haji. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ada juga beberapa akomodasi seperti halnya perhotelan. Perhotelan yang selama ini dikerjasamakan oleh, Kementerian Agama yang ada di Saudi Arabia, mereka sanggup juga untuk menyiapkan transportasi, kendaraan bus. Selama ini kan kita ada yang namanya bus shalawat. mhm, Nah, untuk bus shalawat ini kan ternyata membutuhkan biaya, transportasi yang sangat tinggi antara yang kita kerjasamakan, mhm, Kementerian Agama yang dimintakan dengan DPR. Padahal pihak hotel sendiri mereka menyanggupi untuk menyiapkan bus dari pihak dari hotel, hotel menuju ke tempat-tempat misalnya ke, Masjidil Haram atau ke tempat-tempat tertentu, yang otomatis kalau ini bisa dikerjasamakan akan lebih murah lagi. Menurut kami
ada hal yang menjadi apa ya, menjadi temuan DPR yang bisa dibawa di dalam forum rapat hari ini yang bisa mengurangi dan menjadi salah satu faktor penentu komponen pengurangan dalam biaya haji yang nanti kita akan bahas, seperti itu. Dan lebih efisien tentunya ya Bu ya, dan juga Sangat efisien, sangat efisien. Dan karena kenapa kita bicara seperti ini, dengan catering yang mungkin kalau misalnya nanti disepakati dalam bentuk uang kita berikan kepada para jamaah, maka otomatis ini juga akan Berimpact ya, Bu, ya? menggeliatkan ekonomi UMKM masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Karena secara tidak langsung masyarakat juga akan membawa produk-produk makanan dari daerahnya masing-masing. Yang di luar itu juga mungkin warung-warung khas daerah yang ada di mahtab-mahtab di daerah di Saudi Arabia juga akan menggeliat seperti itu. Dan kita tahu juga bahwasanya kan dalam ibadah haji sendiri akan terbagi menjadi tim-tim ya Bu ya. Yes, Dan kita betul. tahu bahwasanya nanti dari kegiatan itu, dari pemberian uang tunai saja itu nanti bisa juga mungkin bekerja sama makin memberikan apa namanya sajian makanan-makanan dari daerah masing-masing ya Bu Ya, ya. betul. Jadi memang ini perbedaan jamaah haji Indonesia dengan jamaah haji dari negara-negara lain adalah bahwa jemaah haji Indonesia ini mempunyai suatu kelebihan kekeluargaannya. Jadi memang kita punya nuansa yang berbeda dengan negara-negara lain, bahwa kita punya nuansa kekeluargaan yang guyup ya, sangat Bu ya. lebih guyup dan lebih. Dan tentunya tadi sempat masalah spill tadi tentang bagaimana kondisi rapat nih Bu. Tentang juga Ibu juga pengen tahu nih Bu tentang dinamika rapatnya nih dari masing-masing mitra kerja nih, boleh cerita ke pemirsa? Ya kalau kita berbicara kondisi rapat hari ini, kita lumayan agak terkuras energi ya. Pada saat terkuras energi, salah satunya mungkin saat kita rapat dengan Kemenkes. Kita mengetahui bahwa di Kemenkes ini kan salah satu faktor penentu. Kita ada 62.000 jamaah haji yang kategorinya lansia. Dan ternyata Kemenkes menyampaikan mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia dan mereka hanya diberikan kesempatan oleh pemerintah Saudi Arabia menyiapkan hanya satu akomodasi mobil ambulans di Armuna. Itu yang membuat kemarin saya agak panik dan agak naik pitam. Kenapa? Hari ini kan ada 62.000 jamaah kita. Kalau hanya di sekitar Armina atau di Musdalifah, Mina, dan Arafah hanya satu mobil ambulans, sementara 62.000 jamaah kita ini adalah lansia, bagaimana cara penanganan mereka kalau terjadi sesuatu? Ini kan sangat tidak logis. Jadi memang kita akan meminta kepada Kementerian Agama maupun Kemenkes untuk melakukan lobby-lobby dengan pemerintah Saudi Arabia. Masa kita kalah dalam lobby-lobby seperti ini terhadap pemerintah Saudi Arabia? Kemudian juga antisipasi bahwa hampir 90% para jamaah kita yang berangkat ke Saudi Arabia ini kan masyarakat yang belum pernah berangkat haji. Gitu loh. Mereka kan belum pernah tahu suhu dan kondisi di Saudi Arabia seperti apa. Nah, mungkin itu juga harus disiapkan oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sally. Sama-sama. Dan semoga nantinya masyarakat Indonesia akan menerima ya Bu ya apa yang sudah diperjuangkan oleh Komisi 8 DPR RI untuk bagaimana semaksimal mungkin menetapkan harga yang paling rasional, yang paling terjangkau, dan tentunya akhirnya kita doakan semoga 221.000 jamaah haji nantinya akan berangkat. Semoga nanti melakukan haji tentunya yang dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala tentunya ya Bu ya. Dan juga pemirsa dan juga pendengar radio dan juga TVR Parlemen serta pendengar Radio Pro 3 dan juga RRI Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net di mana Anda berada. Demikian tadi perjumpaan kita. Saya dengan Ibu Sally Andriani Gandhir. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Dari Komisi 8 Daerah Jabar, Dapil Jabar 8. Perbincangan kita seputar biaya haji. Semoga meroketnya tidak begitu banyak ya. Dan juga nantinya tentunya apa yang dibahas dan diperjuangkan terkait dengan keuangan dan juga fasilitas dari haji itu sendiri dapat semaksimal mungkin diterima oleh jamaah haji Indonesia. Dan akhir kata pemirsa, saya Bimo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Wassalam.